Dapatkah kita memastikan bahwa upacara yang kita lakukan, penghormatan yang kita lakukan, biaya besar yang telah Anda keluarkan agar orang tua kita bisa lahir di alam bahagia itu membuahkan hasil? Brahmana bertanya, apakah dana atau persembahan yang diberikan itu dapat diterima oleh leluhur? Kepergian orang tua kita adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Sekarang itu terjadi kepada teman kita atau rekan kerja kita, dan suatu hari itu akan terjadi kepada kita. Dan saya yakin kita semua mau orang tua kita lahir di alam bahagia. Betul bukan? Oleh sebab itu, perhatikanlah di rumah duka. Atau ya, di rumah duka. Bagaimana orang, anak ya pada khususnya berusaha melakukan banyak hal semata-mata agar orang tuanya bisa lahir di alam bahagia. Mereka melakukan puja, sembahyang, doa, mengikuti semua tradisi, macam-macam, pantangan itu dan sebagainya. Tujuannya bagus, agar orang tua yang meninggal lahir di alam bahagia. Sebagai seorang anak tentu itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Makanya kita bisa melihat kadang-kadang di rumah duka itu upacaranya megah sekali, luar biasa agung, luar biasa besar. Karena si anak ingin menunjukkan bakti kepada orang tua dan berharap dengan upacara ini, penghormatan ini, orang tuanya dapat lahir di alam bahagia. Pertanyaannya, setelah itu, setelah semua upacara selesai, setelah para pemuka agama kembali ke tempat yang masing-masing, setelah para tamu memberikan penghormatan terakhir, apakah di pemakaman atau di tempat kremasi, berikutnya apa? Teman-teman, perlukah kita memberikan persembahan atau penghormatan kepada orang tua setelah mereka meninggal? Dalam konteks agama Buddha, hal ini perlu Anda lakukan. Mengapa? Satu, karena orang tua kita adalah orang yang merawat kita, membesarkan kita dengan susah payah, dengan semua perjuangan yang mereka harus tempuh semata-mata agar kita tumbuh menjadi seperti diri kita yang sekarang. Dan mereka selalu ingat ulang tahun kita. Saya rasa sebagai anak kita perlu ingat hari kepergian mereka sebagai wujud kita sebagai anak yang berbakti. Kedua, siapa yang dapat menolong mereka? Dapatkah kita memastikan bahwa upacara yang kita lakukan, penghormatan yang kita lakukan, biaya besar yang telah Anda keluarkan agar orang tua kita bisa lahir di alam bahagia itu membuahkan hasil? Siapa yang bisa menjamin? Gak ada kan? Dalam agama Buddha, saya menemukan ajaran tentang menolong mendiang. Ya, menolong mendiang. Secara khusus kita bilang saja orang tua kita. Bagaimana caranya? Di Sigalawadda Sutta, di Ganikaya 31, salah satu dari 5 kewajiban seorang anak adalah terus memberikan persembahan kepada leluhur. Ya, jadi itu adalah salah satu kewajiban anak kepada orang tua. Terus memberikan persembahan kepada leluhur. Saya menemukan di satu teks yang memberikan contoh bagaimana hal ini masih dipraktekkan oleh rekan-rekan Buddhis kita di Sri Lanka. Bagaimana mereka memberikan dana makanan kepada sangga, dan kemudian hasil dari dana kebajikan itu mereka limpahkan kepada leluhur. 2 sutta yang juga 2 sutta yang mengajarkan tentang memberikan persembahan kepada leluhur adalah Pattakama Sutta dan Adiya Sutta.
Di sutta ini Buddha menjelaskan tentang cara untuk mendapatkan kekayaan secara terampil, ya, dengan cara-cara yang bajik, dengan cara-cara yang positif. Di situ juga terdapat penjelasan dari Buddha tentang bagaimana menggunakan kekayaan tersebut. Salah satunya adalah memberikan persembahan. Kepada siapa? Kepada sanak saudara, kepada tamu, kepada leluhur, kepada raja dan para dewa. So, jadi ajaran tentang memberikan persembahan kepada leluhur itu terdapat di dalam agama Buddha. Satu lagi sutta yang menjelaskan ini bernama Janusoni Sutta. Di sutta ini terdapat dialog antara Buddha dengan Brahmana Janusoni. Brahmana bertanya, apakah dana atau persembahan yang diberikan itu dapat diterima oleh leluhur? Dapat. Bila leluhur atau mendiang orang tua kita, kerabat kita itu lahir sebagai peta. Masalah kita nggak tahu. Kita nggak tahu secara pasti orang tua kita, leluhur kita ini sekarang lahir di alam yang mana. Karena kita tidak tahu, maka sebaiknya ketika kita melakukan satu kebajikan dan kemudian kita ingin membantu, menolong, mendiang kerabat kita, kita dapat melakukan sejenis berbagi jasa kebajikan. Di sini saya pengen mengingatkan bagaimana tradisi dan budaya Tionghoa itu sejalan dengan agama Buddha. Altar orang tua atau altar leluhur adalah pengingat jasa-jasa bajik yang telah mereka lakukan kepada kita. Jadi ketika kita berdoa di hadapan mereka di altar, ketika Anda memasang dupa, doakanlah atau lakukanlah pelimpahan jasa. Anda dapat membacakan bahasa yang sederhana saja, semoga jasa-jasa kebajikan yang telah saya lakukan dapat melimpah kepada para leluhur atau kepada orang tua. Secara sederhana itu yang Anda dapat lakukan. Lalu satu lagi yang menarik yang dapat Anda lakukan atau kita lakukan. Jadikanlah hari kemangkatan orang tua sebagai kesempatan keluarga besar untuk berkumpul. Anda bisa pilih mungkin mungkin hari kemangkatan ayah atau ibu, dan carilah satu hari di mana Anda bisa berkumpul sebagai keluarga besar. Mengingat bagaimana Anda ketika kecil, ketika kedua orang tua kita masih ada. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi anak yang berbakti, perbanyak kebajikan kita, dan lakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Semoga mereka dapat tertolong, bebas dari kelahiran di alam rendah. Terima kasih telah menonton. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.